Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Joko sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan nama saya Nova Mela Karnain dengan nomor induk mahasiswa 200201072298 kelas MJ 701. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester Etika Bisnis yang berjudul Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, kedua metode yang digunakan, ketiga hasil dan pembahasan, selanjutnya keterbatasan penelitian, selanjutnya kesimpulan. Langsung saja ke latar belakang masalah. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, dunia bisnis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika dan bertanggung jawab sosial. Adanya kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan perusahaan, dan sumber-sumber terkait lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggali informasi tentang penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak positif terhadap upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan kepentingan lainnya. Selain itu, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah studi kasus yang dianalisis. Penelitian ini hanya menggunakan data dari sumber-sumber sekunder, sehingga tidak dapat menggambarkan secara lebih mendalam praktik nyata penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan di lapangan. Kesimpulan, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam memahami peran etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini selaras dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Saat-saat ini, isu-isu seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan kepentingan sosial semakin menjadi perhatian global. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial secara konsisten akan memperoleh legitimasi dari masyarakat dan dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kunci penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Daftar pustaka dari Suhartio Y dan Ayoneng Tias RF pada tahun 2022 dengan judul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Diambil dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen dan Bisnis dan Akuntansi. Sebelum presentasi saya akhiri, saya Nova Maila yang membahas tentang materi etika bisnis, ingin menyampaikan terima kasih atas atensi Bapak Joko selama saya presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Jika ada salah kata yang saya sampaikan sepanjang saya presentasi, saya mau mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.